Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainur Rozikin dari Ekonomi Syariah K semester 6 akan mempresentasikan materi kepemimpinan dan kerjasama tim. Definisi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kemudian kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya. Dalam kaitannya dengan konsep dasar total quality management adalah untuk membangkitkan motivasi atau semangat orang lain yang dengan jalan memberikan inspirasi atau mengilhami. Dalam konsep ini mengandung pengertian bahwa motivasi itu bukanlah sekedar tanggapan temporer terhadap rangsangan puncak struktur organisasi perusahaan, tetapi juga meliputi setiap level yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian kepemimpinan dan manajemen. Istilah manajemen dan kepemimpinan memang sering dipertukarkan. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan sumber daya organisasi, aktivitas manajemen hampir tidak ada perbedaan dengan aktivitas kepemimpinan. Kemudian menurut John Kotter dari Harvard Business School mengemukakan pendapatnya bahwa manajemen berkenaan dengan mengatasi kerumitan, sedangkan kepemimpinan berkenaan dengan mengatasi perubahan. Selanjutnya, kepemimpinan demi tercapainya kualitas. Dalam perspektif total quality management, kepemimpinan didasarkan pada filosofi bahwa perbaikan metode dan proses kerja secara berkesinambungan adalah dapat memperbaiki kualitas biaya, produktivitas, ROI, dan pada gilirannya juga meningkatkan daya saing. Filosofi ini dikemukakan pertama kali oleh Deming yang menyatakan bahwa setiap perbaikan metode dan proses kerja akan memberikan rangkaian hasil sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki kualitas. Yang kedua, penurunan biaya. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Yang kelima, yang keempat penurunan harga. Yang kelima, peningkatan pangsa pasar. Yang keenam, kelangsungan hidup yang lebih lambat dalam industri atau bisnis. Selanjutnya ada lapangan kerja yang lebih luas dan peningkatan ROI. Selanjutnya, untuk dapat mencapai filosofi tersebut dibutuhkan sebuah kepemimpinan berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kepemimpinan seperti ini memiliki beberapa karakteristik, yang diantaranya yang pertama ada visible, committed, dan knowledgeable, yaitu kepemimpinan yang baik mengembangkan fokus pada aspek kualitas, melibatkan setiap orang dalam pendidikan dan pelatihan. Selain itu juga mengembangkan hubungan rutin dengan para karyawan, pelanggan, dan pemasok. Kemudian yang kedua ada semangat misionaris, yaitu seorang pemimpin yang baik berusaha mempromosikan aspek kualitas di luar organisasi, baik melalui pemasok, distributor, maupun pelanggan.
Kemudian yang ketiga ada target yang agresif, yaitu sebuah kepemimpinan yang baik mengarah pada perbaikan yang bersifat inkremental, tidak sekedar memperbaiki proses tapi juga mengupayakan proses yang berbeda. Kemudian selanjutnya keempat ada strong driver, yaitu sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam aktivitas untuk aktivitas perbaikan ditetapkan dengan jelas dan ditetapkan dengan jelas dalam ukuran kepuasan pelanggan dan kualitas. Kemudian yang kelima ada komunikasi nilai-nilai, yaitu sebuah kepemimpinan yang baik melakukan perubahan budaya ke arah budaya kualitas secara efektif. Hal ini dilakukan dengan menyusun suara sistem komunikasi yang jelas dan konsisten melalui kebijakan tertulis, misi, pedoman, dan pertanyaan lainnya mengenai nilai-nilai kualitas. Kemudian yang keenam ada struktur organisasi yang dimiliki adalah yang keenam adalah organisasi, yaitu sebuah struktur organisasi yang dimiliki adalah struktur datar atau flat struktur yang memungkinkan adanya wewenang yang lebih besar bagi level-level yang lebih rendah. Di setiap karyawan diberdayakan dan dilibatkan dalam tim-tim perbaikan interdepartemental. Yang ketujuh ada kontak dengan pelanggan, artinya para pelanggan memiliki akses untuk menghubungi CEO dan para manajer senior perusahaan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan atau leader style merupakan suatu model atau strategi dalam memimpin suatu organisasi atau lembaga. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Secara garis besar, gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai cara mempengaruhi bawahannya dengan cara dan gaya-gaya kepemimpinan di dalam sebuah organisasi agar kinerja karyawan dapat berjalan dengan baik sehingga tercapai suatu tujuan dari organisasi. Selanjutnya ada macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan demokratis. Ya, istilah lain dari gaya kepemimpinan ini adalah kepemimpinan konsultatif atau konsensus. Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama antara bawahan dan pimpinan. Kemudian ada kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan autokratis itu juga disebut juga kepemimpinan diktator atau direktif. Gaya kepemimpinan autokratis adalah gaya kepemimpinan yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Kemudian ada kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan ini dikenal sebagai kepemimpinan tak tetap atau kontingensi. Pendekatan situasional menekankan bahwa gaya yang digunakan adalah bergantung pada faktor-faktor seperti situasi karyawan, organisasi, dan variabel lingkungan lainnya. Kemudian yang keempat ada kepemimpinan diplomatis, yaitu kelebihan dari gaya kepemimpinan diplomatis ini terdapat di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali selalu melihat dari satu sisi, yaitu pada sisi keuntungan dirinya. Sisanya melihat dari sisi keuntungan pada lawannya.
Kemudian ada kepemimpinan partisipatif. Istilah lain dari kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan terbuka, bebas, atau multidirektif. Kemudian yang keenam ada kepemimpinan berorientasi pada tujuan. Gaya kepemimpinan ini juga disebut kepemimpinan berdasarkan hasil atau berdasarkan sasaran. Selanjutnya gaya kepemimpinan dalam konteks DGM. Kepemimpinan merupakan salah satu pilar yang dari 5 pilar DGM yang merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi karyawan agar bekerja mencapai tujuan perusahaan. Namun gaya kepemimpinan partisipatif yang lebih tinggi atau level tingkatannya. Kemudian kepemimpinan partisipatif dalam pandangan tradisional meliputi usaha mencari masukan dari karyawan, sedangkan dalam pandangan DGM meliputi upaya mencari masukan dari karyawan yang diberdayakan, mempertimbangkan masukan tersebut dan bertindak berdasarkan masukan itu. Perbedaan utamanya terdapat pada pemberdayaan karyawan. Selanjutnya kerja sama tim, karakteristik dan manfaat kerja. Kerja sama tim merupakan salah satu unsur dasar dalam total quality management. Secara sederhana, pengertian dari tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan yang sama dengan suatu proses kerja bersama di mana mereka saling bertanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, untuk dapat disebut tim, maka kumpulan orang harus memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, ada kesepakatan terhadap misi. Agar kelompok dapat menjadi tim, sebuah tim, dan dapat bekerja efektif, maka semua anggotanya harus memahami dan menyepakati misi yang sama. Yang kedua, semua anggota menaati peraturan tim yang diberlakukan. Sebuah tim harus memiliki peraturan yang berlaku, sehingga di mana kelompok dapat membentuk kerangka usaha untuk mencapai misi. Yang ketiga, ada pembagian tanggung jawab dan wewenang secara adil. Tim akan berjalan dengan baik apabila wewenang dengan tanggung jawab dibagi dan anggota diperlakukan secara adil. Yang keempat, orang beradaptasi atas perubahan. Umumnya orang akan menolak perubahan. Oleh karena itu, setiap anggota tim harus saling membantu beradaptasi atas perubahan tersebut. Kemudian selanjutnya ada faktor dan proses komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang bersumber dari kata komunis, berarti sama. Jadi dalam pengertian ini, komunikasi berlangsung manakala orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikan. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi, yaitu yang pertama berdasarkan penyampaian informasi yang dibedakan menjadi dua, yaitu ada komunikasi verbal atau lisan. Komunikasi yang terjadi secara langsung tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat
bertatap muka. Contohnya adalah dialog dua orang. Kemudian komunikasi nonverbal atau tertulis. Naskah yang biasanya digunakan untuk penyampaian kabar yang bersifat kompleks, gambar dan foto akibat bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian jenis yang kedua itu ada komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Komunikasi berdasarkan ajaran informasi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berjalan satu pihak saja atau one-way communication. Terus yang kedua ada komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik atau two-way communication. Yang ketiga komunikasi ke atas, yaitu komunikasi terjadi dari bawahan terhadap atasan. Kemudian yang keempat ada komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari atasan terhadap bawahan. Kemudian selanjutnya ada manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan atau interest dan interpretasi. Kemudian secara studi kasus saya mengambil jurnal yaitu tentang gaya kepemimpinan demokratis pada perpustakaan umum Yogyakarta, yaitu secara umum gaya kepemimpinan perpustakaan kota Yogyakarta yaitu kepemimpinan demokratis. Hal ini juga didukung dengan keterangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kepemimpinan perpustakaan melibatkan staf, pustakawan dan non pustakawan. Dalam pengambilan keputusan secara rutin dijadwalkan agenda untuk rapat koordinasi, yaitu 1 minggu sekali setelah apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin. Kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi membahas program-program kerja dan permasalahan yang terjadi di pelayanan. Kepala Perpustakaan Kota Yogyakarta sepertinya memahami betul bahwa dengan melibatkan staf dalam mengambil sebuah keputusan agar terjadi komunikasi yang baik sehingga jarak antara atasan dan bawahan tidak terlalu jauh. Komunikasi yang baik akan menjadikan sebuah organisasi, dalam hal ini Perpustakaan Kota Yogyakarta, berjalan secara optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.